Oke, baik. Teman-teman, kemarin saya sharing video ya tentang pola berpikir, filenya juga ada tentang cara kita bekerja dengan data, gitu ya. Oke, cara bekerja dengan data. Oke, nah biasanya kita kan kalau kerja pakai file biasa ya, misalkan kayak kemarin tuh, misalkan Anton nilainya misalkan 85 gitu ya, Riva nilainya 70 gitu, Didi misalkan 90 gitu ya. Nah, kalau ini file biasa, misalkan file nilai.txt gitu ya. Pertama, dia punya isu pertama gimana kalau misalkan ada yang isinya misalkan Mas Ahmed gitu. Mas Ahmed nilainya 97, 97 gitu ya. Nah, ini kan punya isu ya, isunya tidak seragam seperti itu. Belum lagi kalau di sini misalkan tambah-tambah informasi kan Anton laki-laki, Riva dikosongin, Didi dikosongin, Ahmed laki-laki lagi. Artinya ada informasi yang kurang. Makanya kemudian orang berpindah ke Excel. Kenapa Excel itu memiliki kemampuan berapa hal ya? Salah satunya dia sudah membuat konsep tabular data. Misalkan ada nama, ada nilai gitu ya. Ada misalkan gender gitu. Dan di sini kita masih bisa nulis Anton gitu ya. Terus nilainya tadi 81, 85, ini ya L. Nah, ini juga masih punya masalah nih mengenai isi. Misalkan ini nggak diisi gitu, yang terakhir tuh baru diisi 9, berapa, berapa, berapa. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya itu adalah di sini sudah ada fungsi khusus, kan kayak sum gitu ya. Jadi, sum dari B1 sampai B10 misalkan gitu. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah dia sudah bisa mengoptimasi ya nilai gitu, apa optimasi untuk eh, perhitungan. Oke, perhitungannya seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, tapi dia masih punya masalah nih, gimana misalkan tadi angkanya formatnya nggak seragam. Terus misalkan tadi ada misalkan di sini apalagi misalkan kota gitu ya, ada yang diisi, ada yang nggak diisi gitu. Artinya field informasi ini juga jadi masalah. Tuh, makanya dari sini orang, oh ya terus yang kedua, kalau kemarin di dokumen itu multi user ya, gitu. Jadi file Excel ini meskipun udah ada teknologinya sekarang apa Google Google apa ya Google Sheet ya, Google Sheet, teman-teman udah coba ya misalnya ya Google Sheet ini dia bisa share gitu ya, cuman kembali aja kalau ada perubahan agak membingungkan misalkan, atau kita tracking misalkan si A ngubah ini, si B ngubah ini, security-nya agak kurang, harus di setting manual. Kemudian kalau yang lama, file Excel lama gitu ya, spreadsheet lama di komputer kita, misalkan di komputer satu gitu ya, kita harus kirim dulu nih filenya ke komputer yang lain gitu ya, supaya bisa diedit. Setelah diedit, baru dibalikin lagi sama si misalkan si orang lagi. Nah, ini idenya adalah file ini jadi perubahan di sana, diedit lagi agak lama dan seterusnya. Dari sini sebenarnya ada perkembangan baru. Perkembangannya apa? Perkembangannya itu adalah perkembangannya bergerak ke arah database. Database itu biasa simbolnya begini nih. Gitu. Jadi ada database. Kenapa sih database gitu ya? Karena pertama dia itu dalam implementasinya yang saat ini ya, pertama dia itu multi user gitu. Terus oh ya, di sini juga ada keterbatasan nih di Excel nih. Kalau di Excel, nah, ini mungkin kanan aja kali ya. Nah, mungkin ke kanan kali ya. Oh ya bisa. Oke, ke kanan aja ya. Nah, kalau database itu, nah ini ada lagi isunya adalah tadi apa jumlah datanya. Kebayang nggak teman-teman kalau datanya misalkan ada 1 juta gitu ya, terus suruh ngitung berapa rata-rata usia gitu ya. Nah ini kan speednya jadi isu ya, gitu. Apa?
mesti nilai baca satu-satu, terus akses satu-satu, terus buat user dan lain-lain, ini akan jadi kompleks banget, akan jadi lambat. Makanya ada database yang memungkinkan perhitungan itu menjadi cepat. Jadi database itu di dalamnya itu ada table gitu ya. Table itu kayak Excel sheet tadi, ada kolom dan nama-nama ini, ada juga indeks. Indeks itu sebenarnya untuk mengurutkan supaya cepat, karena dia punya algoritma khusus untuk mengindekin seperti ini. Misalkan indeks berdasarkan nick gitu ya, atau berdasarkan nama. Keunggulannya apa indeks ini? Indeks ini tujuannya adalah dia bisa mempercepat pencarian. Ya. Oke, kenapa? Nanti kita bisa main-main dengan database, data yang tidak terindeks dengan cepat dan data yang terindeks itu kecepatannya seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian yang menarik lagi di sini adalah kita sudah mengenal, karena di dalam ini nanti ada banyak database gitu ya database, database. Keunggulan lainnya adalah dia tuh bisa saling dilingkan, dihubungkan, misalkan ini dengan yang ini gitu ya. Ini ada misalkan nick juga, apa ini misalkan ID sekolah gitu ya, sekolah di sini ada nicknya. Nah nicknya ini saya buat hapus ya. Nicknya ini misalkan si nicknya ini disambungkan di sini. Misalkan si A uh, sekolah di ID ini gitu ya. Terus lanjutnya misalkan ada di kota gitu ya. Ini ID kota. Nah, di sekolah ini ada ID, misalkan ID ya, ini di sini ada ID sekolahnya di sini, ini ID kotanya. Jadi ID kotanya ngambil di ID data kotanya. Seperti itu. Ini keunggulan dari kita menggunakan database. Terus banyak sih keunggulan lainnya, misalkan ya, eh, misalkan usernya bisa banyak, gitu ya, bisa multi user. Kemudian hmm, datanya juga bisa banyak, gitu ya. Terus bisa multi lokasi, jadi nggak selalu satu komputer gitu ya, bisa banyak komputer. Terus ada bahasa khususnya SQL. Ini gunanya apa? Untuk memudahkan. Jadi kebayang ya teman-teman kalau misalkan pakai Excel tadi gini nih, pakai Excel yang ini nih, gitu ya. Ini mau ngapus satu gitu ya. Ini teman-teman pernah nyoba nggak ngapus satu, tiba-tiba jadi error gitu ya. Kalau ini kelemahannya nih, dihapus sang gitu. Ini jadi error gitu ya. Nah, dengan database kita memungkinkan untuk bekerja gitu ya. Meskipun ini satu baris dihapus gitu ya, dia tetap tidak mengaruhi performansi gitu ya. Menjaga integriti datanya tuh terbaik gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu soal database, soal konsep kenapa kita butuh database untuk membantu teman-teman. Apa sih yang kita mau pelajarin di sini? Oke, ini ada yang baru masuk. Siapa nih ya? Kok udah nggak ada lagi? Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Mas Alfi, Mas Didi, Mas apa? Mas Ahmed, Mbak Rifa, Mbak Nina, ada pertanyaan mungkin? Cukup Pak kalau dari saya Pak. Cukup ya. Oke. Mbak Rifa, ada isu, ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan Aman, ngebantu ya. Pak. Aman ya. Oke. Mbak Nani aman? Belum disuruh ini kan, cari gorengan. Sama. Saya habis ini suruh jemur kasur. Ya gitu deh. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjutnya apa nih? Lanjutnya adalah yang nggak tertulis di dokumen itu adalah tentang bagaimana kita memulai gitu. Nah, ini saya mau ajak, saya belum belum tahu nih, Mas Putra online nggak ya? Saya mau bedah kantornya Mas Putra.
Halo Mas Putra. Mas Putra saat ini aktif atau sudah masih bekerja atau sedang off, sedang nunggu panggilan kerja berikutnya? Seharusnya kerja Pak, tapi saya izin kuliah. Masya Allah, bela-bela dengan saya nih kerjanya. Oke, kalau kerja di mana Mas Putra? Boleh tahu nggak? Nggak usah sebutin PLPT-nya sih, tapi bekerja di bidang industri apa? Halo, Mas Putra. Iya Pak, saya mah ngurus villa sekarang. Oh, ngurus villa. Oke. Heeh. Apa? Maintenance atau apa? Ya biasanya kayak ngurus-ngurus aja gitu Pak. Kayak ngebersihin, Oke. terus konstruksi, bisa ngebangun situ, Oh, punya gitu. orang. Oh, oke. Baik. Ini kita coba ya. Coba pelajarin dari Mas Muhammad ya. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, kalau kita seorang, ini saya nyebut teman-teman sekarang menjadi database designer gitu ya. Ini ilmu praktis langsung. Apa sih yang harus dilakukan kalau saya mau database designer gitu ya? Pertama, teman-teman tuh harus mengenali ruang lingkupnya, Mas, apa si klien. Jadi kalau ada klien gitu ya, klien misalnya yang tadi nih Mas Putra gitu ya. Kita harus tahu dulu nih Mas Putra itu sekarang kerja di mana? Oh, dia kerja di villa. Terus ngapain? Misalkan dia maintenance gitu ya. Terus misalkan bersih-bersih, pemeliharaan gitu ya. Sama mungkin ada sedikit perbaikan gitu ya. Nah, yang menarik adalah misalkan gini, contoh ya, kalau kita misalkan tiba-tiba, bisa nggak ya kita bantu Mas Putra misalkan dengan eh, manajemen, pemeliharaan, misalkan villa gitu ya. Ini misalkan ya teman-teman ya. Oke, dari sini dia diapain Pak Anton? Nah, pertama misalkan, saya boleh tanya nggak, Mas Ahmed, nah, interaktif kita ya. Pertama, villanya satu atau ada banyak? Halo, Mas Ahmed, Ada dua Pak, ada dua. Ke depan potensi nambah nggak? agak agak ada namanya sih, cuman punya Eh, orang sih saya suruh ngurus. Oke, anggap aja ke depan Mas Putra akan membesar dan mengelola misalkan 100 villa gitu ya. Berarti Amin dia Pak. amin, amin, amin. Dia butuh, Amin, amin. eh, eh. Atau yang punya 100, amin gitu ya, mempuasa. Amin. Misalkan tabel villa gitu ya. Oke, itu ya. Nah, villa ini misalkan karena udah banyak ada 100 misalkan, oh dia dipunyai oleh banyak owner gitu ya. Jadi sambil data propertinya dia misalkan, oh Pak, saya harus melayani misalkan owner dari si pemilik villa gitu ya. Terus karena udah jadi direktur villa property management gitu ya, Mas apa Mas Putra sekarang juga harus punya tim gitu ya. Misalkan ini simpel aja ya, saya buat tim. Misalkan timnya pun per area gitu ya. Misalkan tim, tabel tim. Oke, apalagi misalkan oh ternyata tiap tim itu akan punya peralatan gitu ya. Tuh. Nah, itu gitu ya. Terus apalagi oh tiap tim juga harus saya gaji. Saya harus jagain absensinya gitu ya. Absensi. Nah, ini tugasnya jadi kita mengenali informasi-informasi apa aja gitu ya, owner, absensi sama tim ini yang harus kita kelola gitu. Sebenarnya secara praktikalnya untuk melakukan ini kita tuh harus melihat biasanya jadi oh ya, saya harus agak maju dikit ya, agak sedikit loncat lagi. Teman-teman kalau kita membuat membuat software gitu ya, kita membuat software atau aplikasi gitu ya. Yang kita lakukan itu adalah namanya SDLC. Nanti ada beberapa macam teknik, cuman saya mau gambarin yang dasar, yang waterfall. Yang pertama itu kita melakukan analisis. Terus ada namanya desain, gitu ya.
baru naiknya ke development, baru nanti ke testing, baru terakhir itu namanya deployment. Kita taruh ke dalam sistem. Nah, barusan itu kita sebut dengan analisis. Kita mengidentifikasi apa saja sih informasi penting gitu ya. Nah, informasi penting. Anton nulisnya yang benar dong. Iya nih, tumben. Saya nulisnya udah lama nggak pakai tangan. Bisa teks, oh bisa teks juga. Kita coba ini ya. Nah, informasi penting. Nah, kalau informasi penting itu apa kayak tadi, apa hal-hal yang terkait dengan tadi misalkan vilanya, ownernya, eh, timnya, gitu ya, absensinya, gitu ya. Terus misalkan tadi apa, toolsnya ya. Nah, yang nggak kalah penting sebenarnya kalau kita menganalisis. Ini punten ya, ini apa tangan saya jadi miring-miring gini ya. Yang nggak kalah penting itu selain data info penting, kita harus pahami juga proses penting. Kenapa sih proses penting gitu ya? Karena proses penting ini yang akan mengetahui misalkan, oh kita tuh perlu manajemen data villa gitu ya. Jadi kita harus bisa tambah, add gitu ya. Kita harus bisa hapus gitu ya. Apa villanya seperti itu. Nah, akhirnya kita ketahui tuh, oh ternyata kita perlu proses ini gitu. Nah, dari proses ini baru cari informasi penting apa yang perlu kita simpan. Oh, berarti kalau kita bisa nambah, kita butuh nama villanya, kan gitu ya. Terus kita butuh apa lagi? Alamatnya, gitu ya. Supaya nggak ketukar-tukar, oh kita butuh kenalin ID villanya, gitu ya. Terus apa lagi? Oh kita harus tahu si pemiliknya, gitu ya. Gitu kan ya. Terus kita harus tahu apa lagi? Oh kita harus tahu misalkan, apa lagi? Kira-kira tahu apa lagi yang perlu disimpan nih teman-teman untuk data villa? Selain nama, alamat, pemilik villa, oh misalkan jumlah kamarnya, ya Nomor handphone, Pak. nomor handphone siapa, Ownernya atau sama ownernya, customernya. oke, penyewanya ya, oke. Ada lagi yang punya ide? Mbak Novi, Mbak Nani, Mbak Rifa, ada ide? Ini penuh ya ternyata layarnya ya. Harga sewa, Pak. Harga sewa bagus. Yoi. Gua duluan. Iya. Bakat jualan nih. Oke, teman-teman, ini satu dulu ya. Oke, nanti karena ini kaitannya dengan materi berikutnya tentang normalisasi. Waduh, naon deui normalisasi. Oke, jadi kita baru aja mengenali ini ya, informasi-informasi penting. Nah, ini satu dulu aja tabel ya, dari satu ini. Ini kalau cara manual gitu ya, cara manual biasanya kita harus buat misalkan kayak gambarnya. Oh, ini ada villa gitu ya. Oh, di dalamnya itu kita biasanya buat tabel, misalkan namanya perlu nama gitu ya. Terus, nah biasanya kita sebut ini namanya tipenya, misalkan nama, oh ya, kalau di Excel itu ada kolom sama baris atau row sama column. Nah kalau di database itu namanya field, ini namanya field. Field itu kayak kolom nama kolomnya, misalkan name, terus misalkan kita butuh tipenya. Nah tipe itu ada yang angka, ada yang apa string atau teks gitu ya, dia nyebutnya teks gitu ya. Oke, ada juga yang waktu gitu ya, ada juga yang angka tuh ada dua nanti, ada apa aja ya, ada integer sama apa ya, Plot Sama float ya, ya float. Nah float itu maksudnya pecahan ya teman-teman ya, pecahan. Misalkan 1,32 M, nah itu pecahan tuh. Tapi kalau ini 1,3 ya gitulah. Ya ini 1,3 1 M 300 juta misalkan kayak gitu. Nah ini kalau integer tuh ditulis semua. Kalau float itu
pakai koma-komaan gitu ya. Ada teks gitu. Nah, teks kalau di ini namanya varchar. Ingat ya, varchar. Bukan pacar, varchar. Ingat, ini puasa. Iya, lompat lagi. Waktu juga gitu. Ada yang lengkap. Jadi ada year, month, date, sampai H, menit, second gitu ya. Ya. Terus ada lagi misalkan boolean. Boolean itu bisa juga di ini true atau false. Ada lagi bluff ya. Bluff. Nah, ini nantilah advance ya. Bluff itu kayak misalkan foto gitu. Foto itu bisa kita simpan loh di sini. Nanti tipenya bluff look gitu. Jadi ukurannya besar kita simpan di sana. Biasanya hanya storage bukan untuk dibaca. Nah, ini tipe nih, misalkan nama itu apa? Nama itu tipenya apa? Angka, teks, String. waktu. Hah? Varchar. String. Varchar. Ya, ini kalau di programming namanya Spring. Kalau di sini namanya varchar ya. Varchar, bukan pacar. Oke, lanjut. IP tuh, jangan pacar. Oke. Oke, puasa-puasa, tetap sabar. Oke, masih jam 12. Oke, habis itu, habis nama, kan saya miring lagi, nih, padahal udah dibuat miring. Oke, lanjut ya. Setelah tipe, itu biasanya ada namanya, jadi gini, saya mau nanya, nama villa itu penting atau nggak penting? Penting, Pak. Karena itu identitas. Oke. Kalau kenapa penting? Karena kan kita manusia ya. Villa yang mana? Oh tuh villa di ujung. Tapi kan susah ngomong di ujung ya. Misalnya kita kasih nama blok BA, nomor blok C10 misalnya gitu ya. Jadi ini harus mandatory gitu ya. Nah, di database itu ada konsep null atau not null gitu ya. Artinya dia nggak boleh kosong. Null itu kosong. Jadi dia harus not null di sini gitu. Oke, gitu ya. Jadi dia harus, ini kok ya miring-miring ya. Saya udah karena miring, harusnya gini. Ya. Nah, ini gunanya untuk apakah itu penting, harus disimpan dan harus ada gitu ya. Harus ada. Ini pakai null sama not null. Tapi kalau dia bukan itu, nggak penting banget. Misalkan gini, alamatnya alamat juga penting. Misalkan apa ya? Kalau pemiliknya belum jelas, baru dibangun gimana? Oh, itu harus juga pemilik asal ya. Ambillah alamat lah, atau misalkan kalau misalkan tambah kode pos, orang kan kadang-kadang nggak inget ya kode posnya gitu ya. Nah, bisa itu di set sebagai not null, nggak ada juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu cuma informasi yang di display aja. Gitu, kira-kira gitu ya. Kalau not null sama null tuh gunanya itu. Gitu. Kemudian harus ada. Ada lagi di sini namanya indeks nih. Nah, ini indeks. Perlu di indeks nggak? Nah, ini lebih lagi. Nah, tapi karena kita didesain, analisis, indeks kenapa? Oh, ini sering banget dicari nih. Misalkan nyarinya apa? Oh, cari C nomor sekian. Siapa sih pemiliknya gitu ya. Nah, berarti ini perlu indeks. Gitu. Itu dia. Jadi, biasanya ada namanya konsepnya primary key, foreign key, terus secondary key. Nah, kayak gini namanya secondary key. Nah, indeksnya tergantung ya. Sebentar, salah nih penjelasannya. Kalau ini adalah sesuatu yang sering dicari, misalkan tadi ya, pulpennya kurang jelas, harusnya hitam aja. Misalkan indeks ya. Nah, kalau indeksnya ini memang sering dicari, sering ya, gitu ya, sering dicari. Nah, ini kita pakai primary key namanya. Ada lagi tujuannya apa? Misalkan nih bloknya ya, misalkan atau area khusus, misalkan villa yang ada di Sumedang, disingkat SMD, blok D, nomor 35, misalkan gitu. Jadi orang ingat, oh kalau Sumedang D35 itu datanya ini, misalnya gitu. Nanti di sini tuh ada, ini kan nama ya, jadi di sini tuh nanti ada ini baru, namanya ID villa, misalkan kayak gitu. Nah, ini kita buat nih varkarnya, misalkan dia tadi varkar ya, tetap varkar. Nah, varkar itu bisa dikasih jumlah teks ya. Misalkan tadi berapa nih? Nah, ini jumlah itu maksud panjang ininya, panjang
Nah, namanya panjang teks. Misalkan SMD 3 tambah minus 1 tambah D 1 berarti 5. Minus 35 karena bisa 199 berarti dia butuh minus 38. Berarti dia butuh 8. Itu harus nggak? Not null. Kan gitu ya? Oke. Terus indeks nggak? Indeks. Kan gitu ya? Primary, bahkan primary key. Oke. Oke, sampai sini teman-teman dapat ide nggak bagaimana kita membuat sebuah database table gitu ya, yang diawali dengan melakukan analisis terhadap informasi penting dalam sebuah domain, gitu ya. Oke, ada yang mau cerita di sini, Mas Ahmed atau Mas Didi atau Mas Alfi atau Mas apa nih lagi nih, yang mau cerita di kantornya kira-kira pakai apa aja domainnya dan kira-kira ada tabel apa aja. Mas Putra, mudah-mudahan ngebantu ya penjelasannya ya. Iya Pak, aman Aduh, Pak. ya jangan sambil leleh nih. Leleh lewat kita. Biasa lapar. Oke, paham ya? Mbak Rifah, mungkin ada pertanyaan. Mbak Rifah coba cerita, ambil aja satu kasus. Ayo Mbak Rifah, kalau Iya seorang Pak, jadi cerita nih Pak. ya, ayo Mbak Rifah sebelahnya Mas Putra. Ntar kalau ngantuk barengan lagi, repot kita. Oke, kita mulai dengan Mbak Rifah. Kita biar jelas. Ayo Mbak Rifah, silakan. Mau cerita nggak? Halo, Mbak Rifah, silakan. Mau cerita nggak? Tentang apa, Pak? Coba, mau analisis di lingkungan kerja butuh data apa aja yang penting? Kerja di bagian mana? Kalau Kalau di nggak salah sekolah ya? Sekolah kan ya? Iya, Pak, betul. Oke, sekolah. Kira-kira yang penting apa aja? Data siapa aja? Data data guru, Oke. Lagi? data murid, Oke. terus Mata pelajaran, Pak. Oke, mata pelajaran. Apalagi? Nilai? nilai nilai Ya, pelajaran, oke. Terus, data kelasnya nggak? Perlu nggak? Jadwal, Pak. Jadwal. Baik. Lagi? Ini apa? Kelas nggak perlu nih. Muridnya satu kelas saja. Nggak perlu dibedain. data kelas, Pak. Ya, data kelas. Sekolahnya nggak punya kelas, Pak. Bareng-bareng. Oke. Nah, teman-teman, tadi menarik nggak? Begitu kita menganalisis, itu kadang-kadang kita tuh ngeblank gitu. Nah, kalau saya kan nanya simpel ya, apalagi, apalagi, apalagi. Terus yang menarik itu, teman-teman kan saling nimpalin ya. Oh, data jadwal, Pak. Oh, data nilai kelas, Pak. Oh, data mata pelajaran, Pak. Yang kadang-kadang Mbak Rifa sendiri ngeblank gitu. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya nanti teman-teman kalau lagi kerja membuat desainer, itu kumpulin orang yang banyak banget terlibat di dalam project itu gitu. Jadi misalkan, oh bagian operasi diundang, ya kalau di sekolah ya, gurunya diundang, kepala sekolahnya diundang, perwakilan orang tua. Nanti data orang tua penting nggak nih? Tiba-tiba penting tuh. Data orang tua siswa ya. Orang tua siswa. Kan gitu ya. Jadi, oh kita gini-gini ngumpulin. Misalkan gurunya, ada guru yang memang khusus pelaporan, misalkan wakil kepala sekolah penting gitu. Nah itu ada wakil kepala sekolah. Ada guru kelas 1 penting, guru mungkin 1 atau 2 orang. Tapi begitu, oh ada tugas adminnya sekolah gitu ya. Nah itu penting. Ini ada lagi nih absensi nih kalau nggak salah ya. Saya barusan keinget nih. Iya nggak ya? Kalau butuh absensi kan ya. Iya, Pak. Ya,
Oke. Nah, teman-teman kelihatan ya, kita tuh bisa lihat kayak gini gitu ya. Nah, coba kita geser sedikit database yang mau diambil apa nih, Mbak Rifa? Contoh, kita ambil contoh apa? Data murid. Data murid. Oke, kita ambil data murid. Data murid itu apa aja? Nama, tempat tanggal Nama, lahir, nama, nomor orang tua, nama orang tua, ya, oke. Terus apa lagi? alamat, Oke, apa lagi? nomor handphone, Oke, apa lagi? Cukup? Kelasnya di mana? Perlu nggak si anak ini ketahuan kelasnya di mana? iya Pak perlu. Oke, kelas. Oke. Perlu nggak naruh guru kelasnya siapa? Perlu Pak. NISN-nya, Pak. Oh, NISN. Bagus. Nama gurunya. Oke, udah ya. Segitu dulu ya. Oke, kita akses bareng-bareng. Tadi habis ini apa yang dibutuhkan? Tipenya ya. Tipenya apa nih kalau nama? Ayo Mbak Ivi. Kira-kira nama butuh apa nih? Tipenya. Mbak Novi sama Pak Anton jantungan kuliah ditanyain kalau online. Butuh topik deh. Oke, kita bahas tentang tipe ya. Oke, tipenya apa aja nih? Yuk, kita keroyokan deh. Yuk, Mas Ahmed. Varchar, Pak. Varchar. Kenapa Varchar? Karena dia berbentuknya teks. Oke. Perlu panjang nggak? Panjang maksimal berapa kira-kira? 255 aja, Pak. Wah, panjang banget tuh. Anak sekarang ya. 5 kata. Kesha, Betul, Pak. Amelia, Indah, Paramita, Swasari. Waduh, 5 kata. Nggak cukup. Oke, lanjut. Siapa nih ya? Siapa yang mau bantu? Untuk tempat pakai apa ya? Tempat lahir. Varchar. Varchar. Berapa nih kira-kira? 50 mungkin bisa, Pak. 50. Saya mau nanya Hmm. sama Mas Ahmed, kenapa yang satu 255, yang satu 50? Apa sih alasannya dikasih angka ini? Karena kalau nama kan ya itu Pak tadi nama lengkap kan bisa jadi panjang kayak gitu. Kalau tempat kan Nah, misalkan biasanya identik dengan nama kota, misalkan oke, Cirebon, Jakarta, Bekasi seperti itu. oke. Jadi 50 karakter juga kemungkinan cukup gitu, Pak. Oke. Itu Jadi kalau sesuai pendapat saya. ya sesuai konteksnya ya. Terus juga memang sesuai konteksnya juga memang sesuai kebutuhannya kan gitu ya. Oke. Betul, Pak. Nah, mau tanya lagi. Konsekuensi kalau kita ngeset 255 sama 50 itu apa sih? Kenapa nggak 255 aja semua? Konsekuensinya apa? Frekuensinya Kebayang nggak kalau misalkan mau pindahan rumah gitu ya, barang di rumah tuh misalkan ada 50 barang gitu ya, yang dipanggil truk, truknya kapasitas ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Kira-kira manggil truk yang ukuran apa? yang paling gede biar Nah, masuk kenapa? semua. Nah, kalau misalkan barangnya 50, ambil truk yang ukurannya 50 kan? Betul? Betul, Nah, Pak. artinya apa? Artinya angka-angka ini bawa konsekuensi ke jumlah media penyimpanan gitu. Karena ini udah kayak di reserve Hmm. gitu, dicadangkan. Jadi jangan jangan Pak kita butuh 255 gitu. Kenapa butuh 255? Karena memang sesuai konteks ini nggak apa-apa. Tapi bisa tempat tanggal lahir, Pak kita 255 juga. Kenapa 255?
karena sesuai konteks Pak. Tapi kan Mas baru bilang, oh itu lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena jumlah kotak kan terbatas biasanya Pak, nggak kayak nama yang berubah-ubah. Artinya dia bisa lebih efisien, kan gitu ya? Betul, Pak. Kalau tanggal lahir, yang lain mungkin mau Date, ngasih Pak, pendapat? tipe date. Tipe date, oke. Waktu ya, Iya, oke. Kalau nama orang tua, Mas siapa ini ya? Mas Afi ya? iya Pak. Oke, kalau nama orang tua apa? Nama orang tua Farcar Pak. Pacar. Kira-kira berapa? Ya 100 saja Pak. 100. Gitu. Ya, biasa. Gen X, apa, gen alpha, gen berikutnya lebih kecil namanya. Iya, Anton iya. gitu ya. Kalau alamat? Alamat pakai Nah. teks kali Pak ya? Hah? Pakai teks boleh nggak Pak? Boleh, Ya boleh, boleh. boleh. Nggak ada Boleh. yang Pak. Soalnya dia panjang begitu Pak. Ya, Pak. baik. Nah, teks ini seperti Habis aja. kalau di database itu jatuhnya ke varchar ya. Kalau varchar nggak dimention, dia biasanya standar aja pakai varchar aja gitu ya. Bahkan sekarang yang lebih canggih lagi ada varkartu. Nanti teman-teman cari aja varkartu apa beda dengan varchar biasa. Ini biasanya udah ada defaultnya nih, bisa sampai berapa ya? Ya segitulah, mungkin sampai sekian ratus inian itu. Oke, teman-teman, udah ya, sudah, saya rasa sudah cukup paham ya tentang ini. Sepakat ya tentang membuat database ini ya. Habis ini kita akan mainan tools. Boleh gitu? Boleh, Pak. Boleh Boleh ya? banget Pak, boleh. Siap. Kita Gas. pindah ya. Gas. Pindah. Gas. Oke, sekarang kita pindah ke ini AI, ngomongin AI kemarin. Tutup dulu ya. Oke. Di week kedua ada tools apa Mas? Itu DB, diagram, IO, gitu ya? Betul? Betul Pak, betul. Oke, yang udah sampai sini siapa? Mas Ahmad udah, Mas Didi udah, Mas Alfi udah. Yang belum siapa sampai sini? Saya matikan video dulu ya. Ini mati Ahmad. Oh, udah. Oke. Sampai sini ada yang ini? Sampai sini ada yang belum sampai sini? Kita berdiskusi bareng-bareng ya. Sekarang saya coba Mbak Nina. Mbak Nina, mantau? Kenapa, Pak? Ya, mantau ya. Sudah sampai sini belum? Iya, Pak. Sudah ya. Sudah. Kita oke, saya dipandu nih biar bantu teman-teman juga. Kita klik apa ya? Create your diagram. Oke. Oke. Nah, habis ini dari sini gimana? Oke, kita ambil kasus data siswa tadi aja ya. Data siswa ini aja ya, data murid aja ya. Oke? Boleh Iya, ya? boleh. 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 Oke, kita pakai apa nih di sini nih kira-kira? Ngapain di sini nih kira-kira? Ketik kodenya. Ya, kodenya apa ya? Nggak apa-apa buka buka apa? Komiknya nggak apa-apa. Kita ngetik apa ya di sini? Ada yang tahu? Bantu Mbak Mas Ahmed, Mbak Sidi, Mas Alfi, Mbak Arifah. Kita ngetik apa ya di sini? Halo, rekan-rekan yang lain, bantu Mbak Nani. Kita create apa ya? Mas Putra mungkin? Table Table Trio, Pak. nama bukan, Pak? Ya, create. Salah. Tabel ya? Gitu ya? Oke. Terus namanya ya? Murid. Ya, namanya Oke. murid. Terus diapain ya? Kurung objek Pak. Oke, Kurung, gini ya. iya kurung keeping.
Burung kerawal kalau Samanjaya. Ya, burung kerawal. Oke, terus apa lagi di sini? Lalu nama fieldnya, Pak. Apa contohnya? Contohnya ID. Oke. ID dulu. Kalau kalau di kasus ini apa nih? Pakai langsung aja dulu ya. ID ntar Oh, aja belakangnya. siap-siap. Tiga. Apa nih? Nama ya. Nama Oke. Terus nama tipenya varchar, Pak. Orcal. Oke, ini teman-teman biasanya dia otomatis ya. Dalam kurung berapa tadi? 255 ya. Nah, teman-teman, ini kelihatan ya langsung ya. Langsung di sini ya. Oke. Apalagi nih ya? Tempat apa nih ya? Tempat lahir ya. Mbak Nina lagi mungkin lanjut. Ini apa ya Mbak Nina ya? Tempat lahirnya apa ya? Varchar. Pacar ya. Ya, Pacar. Pak. 50 ya. Oke, Mas Alfi, tanggal lahir. Tanggal lahir date, Pak. Oke, oke. Nah ya, Yuk, lagi. Siapa yang membantu nih? Siapa nama orang tua ya? Bang Amet, Bang Amet. Apa nih? Tipenya? Parcar, Pak. Pacar. 100 ya. Oke, sudah? Cukup ya, segini dulu ya. Oh ya, ini tadi ada hal yang menarik adalah tadi di sini ada namanya Mbak siapa tadi? Mbak Nina kali ingetin ya, atau Mbak Rifa. Pak. NISN. NISN. Iya, NISN. Ini tipenya apa ya kira-kira ya? Integer, Pak. Integer. Yakin integer? Angka ya? Semua ya? Angka. Ya. Oh, oke. Oke. Nah, ini kalau bikin primary key gimana ya? Udah jadi belum ya? Saya belum tahu nih. Dikasih PK, tulisan PK gitu, Pak. Udah, Pak. Kayak gini. Tanda array, Udah. tanda array dulu. Array, array. Kurung array, Oh, kurung Gini? array. Kurung siku. Iya, kurung Ya. siku. gini. Primary. PK-nya. Primary. Gini. Nah, itu, Nih. Pak. Ada primary key. Nah, ya. Ya. Gacor. Oke, gini ya. Oke, betul? Betul, Pak, betul. Oke. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita akan nyambungin dengan minggu lalu. Bagaimana database di sini yang udah kita create di sini gitu ya. Nanti bisa masuk ke database. Boleh gitu? Boleh ya? Nah, ini ada namanya publish to Postgre ya. Oke, ini udah keluar nih. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah sangat terbantu. Cuman kalau oldies zaman dulu, kita itu disuruh nginget-nginget perintah ini nih. Karena ini menjadi semacam skill unik gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, udah ada si diagram I/O, ngapalin gitu ya, creatable gini gitu. Dia secara visual bisa ngebantu gitu ya. Nah, akhirnya orang untuk menyimpan dia langsung pakai ke ini. Hasilnya kayak gini teman-teman, create table, bla bla, mau nama murid, nama feed, bla 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 bla. Nah ini tinggal kita copy aja, nanti kita masukkan ke DB Weaver-nya, gitu ya. Kita coba DB Weaver-nya. Oke. Teman-teman, nanti dalam prakteknya, teman-teman coba analisis itunya sendiri-sendiri ya. Nah, namanya.
domainnya masing-masing gitu. Kayak Mas Ahmed di infrastruktur gitu ya. Karena itu jam terbang kayak kemarin saya bilang, experience sama eh, kompetensi atau knowledge itu saling mendukung gitu ya untuk mencapai kita yang disebut dengan expertise. Jadi selain tahu knowledge-nya, sekarang tahu prakteknya gitu. Nah di sini kita akan belajar prakteknya. Kalau tadi kan belajar teori-teorinya ya, nah ini kita banyak prakteknya. Dan cara terbaik untuk belajar itu dengan bikin project sendiri gitu ya. Nah teman-teman bisa tuh dengan tool seperti ini gitu ya, diambil project di sendiri, habis itu dituliskan misalkan di Maya Birang kemarin di GitHub atau di Notion gitu ya, sebagai orang yang belajar di bidang ini. Menurut saya sih oke-oke aja gitu ya, karena itu akan membantu teman-teman untuk ini. Oke, masih lama ya. Nah, coba kita tes mesin jalan belum connection-nya. Ini Mas Ahmad, Mas Putra. Nah, ini gunanya kita untuk nyambungin ke server tadi. Kayaknya belum nyala nih. Makanya harus kita cek dulu. Docker desktop bisa dinyalain dulu. Nanti biasanya di bagian bawah sini, nih biasanya di bagian bawah sini ada dockernya nih. Dockernya udah running. Itu tinggal tampilannya aja sini. Nah, ini tampilannya nih. Nah, ini PG kuliah. Ini sudah running nih kayaknya nih. Nah, sudah running nih. PG kuliah. Harusnya di database-nya dia udah bisa connect nih. Mana tuh? Oke. Oke, nah teman-teman, ini untuk ngebuat database, kita bisa klik kanan. Itu nggak ya? Kemarin lupa saya. Ya, klik kanan, create new database. Gitu ya. Bentar, saya hapus dulu yang lama ya, biar teman-teman ini saya hapus dulu. Delete. Oke, ya. Nah, jadi gini, tadi tadi kan kita belajar, oh ada mesinnya gitu ya, ada si Docker ini gitu ya. Apa mana Dockernya tadi? Nah, ini ada Docker gitu ya. Ini ada database-nya gitu ya. Nah, di dalam database baru kita simpan data kita tadi. Nah, ini pakai database ini. Kita klik kanan, create new database gitu ya. Namanya tadi misalkan ini kan sekolah ya, misalkan sekolah Riva. Misalkan DB minus bagusnya apa ya? Pakai underscore apa ya? Sekolah gitu ya. Underscore sekolah. Gitu ya. Dia akan kerja, nih, create database. Nah, sudah selesai nih. Nah, habis itu teman-teman tinggal misalkan sini SQL editor aja langsung. Nah, oke. Nah, ini udah ya. Oke, script. Nah, kita ambil yang tadi sih mana sih ininya. Ya. Executable kita copy, kita masukin ke debugger-nya. Oke, terus kita running. Nah, nah, mana tabelnya? Oh, kok nggak masuk? Dia masuk kemana kah? Dia masuk kemana ya? Kok nggak masuk nih? Oke. Oh, sudah ada nih.
Tapi di mana letaknya? Ada yang tahu di mana letaknya? Juga nggak tahu letaknya di mana. Di mana ini? Apa karena belum di-select database ya? Table skema udah, harus sekatan di sini. Baik, karena saya tidak tahu, maka kita tanya ke Gemini. Salah. Salah. Saya biasanya dia itu udah bisa baca, udah punya mata gitu ya. Nah ini kayak gini, saya bisa screenshot aja gitu ya. Nah ini saya copy gini. Nah, Oke. Harusnya kalau dari analisa saya, tabel Hah? murid itu masuknya ke TB PG kuliah, Pak. Sini ya. Tapi Di Postgres, Pak. Di Postgres. Tables nggak ada. Oh, nggak ada juga. nah itu. Hmm. Nah, konsep AIM ya, kamu adalah ahli dalam DBA. Saya juga baru pertama kali buka DBA nih. Dan saya running script untuk create tabel. Nah, ini kalau belum. Ini oke. Di folder terminal public di DB sekolah, refresh F5. Kenapa kamu nggak ada? Kenapa kamu nggak ada? Oke. Coba kita ini ya, kita coba di script baru ya. Udah kok. Oh, oke. Jangan-jangan di sininya. Nah, database-nya Postgre. Harusnya database-nya adalah apa tadi? DB Nasional Sekolah. Oke, coba kita run. Tanya udah. Nah, ini udah. Oke. Ya, tadi saya pindahin koneksinya ya. Nah, ini dia. Jadi NSX, kolom, semua udah ini. Terus ada biasanya kalau primary key dia akan not null.
oke otomatis gitu ya. Itu constraint ya. Nah, muridnya tuh ada nih sebagai primary key-nya ya, ditulis di sini. Oke, teman-teman, kira-kira gitu ya. Nah, cara ngentry datanya itu bisa di sini nih biasanya kita ketik langsung nggak sih? Oh, nggak bisa di-insert ya. Cara insertnya gimana nih? Nah, ini di add row. Oke, misalkan kita set 1, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya Anton, tempat lahirnya Jakarta. Oke, terus tanggalnya. Oke, nama orang tuanya Bapak Anton. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ini udah saya buat gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi dulu boleh ya. Jadi saya mau nunjukkan bahwa cara kerjanya dari DB Weaver yang tadi, yang kita edit di sini ya, di sini gitu. Ini akan dihasilkan SQL gitu ya, dengan kayak gini untuk mode database-nya. Kemudian kita akan sambung. Nah, mungkin saya lanjutkan dikit lagi ya. Mumpung materi DB Weaver ini, coba kita cek dulu materinya supaya jangan salah. DB, oke, right. Oke, sambil nunggu, saya mau cari file dulu, cari file. Ada pertanyaan mungkin sampai sini, teman-teman? Oh, bukan di sini dia, adanya di sini. Ada pertanyaan mungkin sampai sini, teman-teman? Halo? Belum ada Pak kalau saya. Belum ada ya? Ya, Oke, sudah pernah dengar foreign key belum? sudah Pak. Sudah. Yang lain? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Metode. Mbak Rifa, Mbak Nina, Mbak Novi, sudah. Sudah pernah dengar foreign key belum? Oke, Mas Alfi mau jelasin mungkin kalau kalau foreign key itu apa ya? Boleh. Jadi ini pengetahuan saya ya. Kalau Ya, ya. kan dari pengetahuan saya tuh foreign key adalah relasi antara dua tabel satu sama lain. Jadi foreign key itu salah satunya harus ada yang unik. Enggak unik juga sih bisa. Pokoknya intinya relasi antara dua tabel. Seperti itu, Pak. Oke, bisa kasih contoh nggak biar teman-teman nyambung? Apa sih yang dimaksud dengan relasi dua tabel itu? Boleh. Jadi yang pertama adalah contoh simpelnya aja ya. Sell dan sell item. Penjualan dan penjualan itemnya. Nah, jadi table sell itu ada nomor transaksinya. Jadi kan kita kalau misalnya jual kan ada barang-barangnya kan. Nah, Ya, jadi di sell item itu adalah barang-barangnya kita contohkan. Nah, di sell itu ada nomor transaksi kita ambil. Dan di sell item juga ada field nomor transaksi. Nah, nomor transaksinya ini yang menghubungkan ke table sell. Jadi itu foreign key-nya. Jadi yang disebut foreign key-nya itu adalah nomor transaksinya dari sell ke sell item. Seperti itu, Pak.
Oke, bagus, bagus. Idenya adalah tadi sales dengan sales item ya. Betul, Kalau satu transaksi sales itu bisa memiliki beberapa banyak item. banyak item. Betul, Sehingga setiap sales item harus mereferensi, gitu ya? betul Pak, Betul ya? betul. Referensi. Oke, baik, penjelasannya bagus. Thank you, Ya, Mas. sama-sama Pak. Oke, teman-teman, ini kita share lagi ya. Jadi di materi minggu kedua itu ada materi ini nih. Kalau tadi kan kita ibaratkan udah ngejelasin ya. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang namanya ER, dia bisa ER, Enhanced Related Relationship. Dia sudah bisa menambahkan konsep digitalisasi gitu ya. Nah, ini konsep e-commerce, oke. Kita pakai ini, nah create table, create product, place order gitu ya. Create order item. Nah, kayak yang tadi tuh sebenarnya Mas, ini yang bersama dengan yang ini nih. Ada tabel gitu ya, sebagai primary key, tapi ada juga kalau tadi sales gitu ya, kalau ini sales item. Jadi produk ID-nya itu nyambung dengan order item itu ada namanya order ID nih. Nah, ini disebut dengan uh, primary key-nya gitu. Jadi ini tuh order ini tuh item ini dipesan oleh siapa, itu ada di tabel lain, kira-kira gitu. Nah, mungkin sambil ngasih contoh ya, ngambil kasih contoh di sini gitu ya. Ini bagaimana kalau tadi misalkan tadi kita main di Di mana namanya? Oke, kita main di sini ya. Kita masih ngomong di sekolah dulu ya. Nah, tabel ini mungkin kita punya tabel kelas kali ya. Kelas gitu ya. Oke, tabel kelas di mana ada namanya ID kelas gitu ya. Kita sebut aja misalkan Pakar ya. Atau integer aja kali ya. Dan dia jadi primary key. Terus dia punya nama kelas. Nama dia Pakar 2000. Nggak lama misalkan dia tahun terus 1, 2, 3, 4 atau tahun, kalau Mbak ini kan SMP dan SD ya, tahun minus SD atau SMP minus itu berarti 7, tahun 4 minus 1, 5, SMP 3 minus kelas 1 sampai itu berarti dia 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10, berarti 10 aja. Nah, teman-teman yang disebut dengan varchar itu seperti ini. Jadi kita akan menghubungkan antara ID kelas sama ini. Ini dapat ya sebelah kanan ya. Nah, ini kita akan pindahkan dia ke sini nih. Oh ya, ini sebelum ditindahkan kita buat dulu sini. Misalkan setiap kelas dia kelas berapa. Atau dia kasih juga sesuai clear ID kelasnya. Dia integer. Oke, nah ini kita tinggal sambungkan nih. Oh, ini ada ID kelasnya. Ini disebut dengan foreign key. Nah, ini ada tanda. Nah, ini ada tanda kayak cakarnya ya, tanda segitu. Ini artinya dan bintang. Ini artinya satu kelas itu bisa punya beberapa siswa, kira-kira gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita implementasikan. Kita bisa lihat lagi di SQL-nya. Nah, oh ya, saya lupa menjelaskan. Membangun relasi ini, kalau di dalam sini dia ada definisi ini nih. Itu. Bahwa kelas ini, gitu ya, ID kelasnya itu memiliki relasi dengan murid ini. Dengan murid dengan ID kelas. Kira-kira itu. Sampai sini, ini hal penting. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Halo, teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin tanya Pak, Ya, kalau misalkan dalam satu tabel ada maksimal foreign key-nya itu berapa nggak Pak? Apa unlimited Pak? unlimited, tidak terbatas. Oh, tidak ada batasannya ya Pak ya? Tidak Misalkan ada batasannya. maksimal 5 atau berapa gitu? Nggak ada batasannya.
Siap, makasih Pak. Iya. Nah, namun nanti kita akan mempertanyakan kenapa harus foreign key. Contoh ya, contoh. Ini kan tiba-tiba saya timbul ide aja kelas apa tadi kan ada kelas ya. Kalau misalkan di sini awalnya nggak usah pakai kelas gini gimana? Nah, ini dihapus dulu ya, karena jadi error ya. Misalkan kalau misalkan di sini kasih aja kelas berapa gitu. Terus kasih aja varchar. Misalkan tadi 10 ya. Kenapa nggak gini misalkan? Jadi kita nggak perlu ini. Boleh nggak kalau gitu? Ada yang mau komen? Silakan ya. Kita diskusi ya teman-teman. Kenapa kita butuh tabel kelas? Kenapa kita nggak masukin aja kelas berapa gitu? Ada ada ide? Mas Didi, Mas Alfi, Mbak Nina, Mbak Rifa, Mbak Novi, ada ide? Kenapa nggak kayak gini aja gitu? Kenapa harus rumit dipindahin tabelnya? Karena nanti Mm-mm. akan ribet untuk mengolah datanya, Pak. Contoh keribetannya apa? Contoh keribetannya adalah untuk nge-grouping. Nge-grouping Grouping. muridnya, misal contoh kelas 1 Heeh. ada siapa aja. Nah, terus kelas 2 ada siapa aja. Nah, kan misal kalau satu table dan di Heeh. kelas itu cuman field doang, nggak dipisah, nanti nge-query-nya prosesnya akan berat. Nah, sedangkan kalau misalnya dipisah tabelnya, itu akan mempercepat proses query-nya. Karena kan Hmm. dipisah-pisah tabelnya untuk kelas Oke. dan murid. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi alasannya karena nanti sulit dalam pengelompokan. Iya, Oke, pengelompokan. saya lu kan. Oke. Ada pendapat lain? Saya masih buka opsi nih. Ada nggak pendapat lain? Ada pendapat lain? Kenapa dia harus dipisah? Oke. Ada pendapat lain nggak? Kenapa harus dipisah? Belum ya? Nah, kalau gitu kita akan masuk ke Oke, kita akan masuk ke yang ini. Nah, ini udah ya, udah cepetan nih, udah diajarin tadi ya. Parkar, ya, Pramana. Nah, ini kan ada not null, cek. Oke, nanti teman-teman bisa ngoprek sendiri ya. Saya mau jelasin konsep yang ini nih. Ini yang minggu keempat kalau nggak salah. Saya sharing tentang, nah ini dia. Ini. Ini kan kayak tadi ya, ini kalau siswa ya. Kelihatan nih teman-teman ya. Oke. Kebayang nggak teman-teman, kalau kita tuh kayak tadi semua ditulis di sini, ada namanya, ada kelasnya, gitu ya. Nah, supaya rapi tuh gimana sih gitu ya? Tadi kan teman-teman bilang, Pak supaya rapi ngelompokin kayak tadi, Mas tuh bilang, Pak saya mau ngambil yang t-shirtnya aja, nah, kelihatan di sini. Pak saya mau ngambil yang celana aja, yang di sini kan gitu ya. Pak saya mau ngambil yang yang sweater misalkan di sini. Nah, itu kan lebih rapi ya, karena sudah ada pengelompokannya gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan di sini, seperti itu. Tapi kalau saya ngelihatnya adalah sebenarnya dia punya masalah nih, masalah kalau ini dilakukan, gitu ya. Ini saya clear dulu, ini saya kasih masalah nyata ya, kenapa kita butuh kayak gini. Nah, ini nanti malah kalau dipisah malah bikin lambat. Oke, nah jadi saya cerita dulu ya. Jadi ceritanya gini teman-teman.
Kebayang nggak teman-teman kalau di sini misalkan ada misalkan Anton gitu ya. Nah, di sini kelas misalkan 2025 SMP, misalkan kelas 1. Terus ada misalkan Mas Alfi gitu ya, 2025 SMP 3. Terus ada Mas Ahmed 2025 SD 6. Terus ada Mas Mbak Nina misalnya gitu. Ini 2025 minus SD 7. Terus ada Mbak Ivi 2025 SD 0. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau lihat dari sini, apa sih isunya? Kenapa sih? Ada yang janggal nggak menurut teman-teman? Halo? Menurut teman-teman dengan contoh ini ada yang janggal nggak? Urutannya bukan, Pak. Oke, urutan. Kenapa urutannya? Masih berantakan. Berantakan. Bagus. Ada lagi yang mau ngasih Tante? Makasih ya Mbak. Berantakan. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Nggak Kenapa? rapi, Pak. Nggak Itu rapi. SD sampai SMP campur-campur, ntar berantem. Ya, campur-campur. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Nah, saya mau ngasih garis bawah ini nih. SD ada nggak yang kelas 7? SD ada nggak yang kelas 0? Nggak ada, Nggak Pak. ada, Pak. Nggak ada. Artinya isu apa sih di sini? Ini isunya konsistensi. Kenapa? Dia khawatirkan dia ngisinya nggak konsisten. Sehingga ya dibuatlah misalkan tadi tuh nama ini harus ada di tabel kelas. ID 1 itu adalah misalkan ID-nya 1 ini kelasnya misalkan 2025 SD 1, 2 2025 SD 2, 3 2025 SD 3, 4 2025 SD 4, sampai misalkan terakhir tuh 2, misalkan berapa ya? 6 tambah 3 10, 10 2025 SMP 3, jadi 1 2 gitu ya. Gitu ya. 6 5 6. Oke. Nah, ini kan jadinya rapi ya. Sehingga yang ditulis itu bukan kayak gini di double itu, tapi EV misalkan kelasnya berapa? Oh, dia harusnya kelas 1, makanya dipakai ID ini. ID kelasnya 1. Jadi ID kelasnya bukan ID kelas title ini, gitu. Bukan kelas ini yang bukan ini, tapi yang ID-nya. Misalkan Nina itu kelas 7 harusnya kelas 6 kan misalkan gitu ya. Jadi yang dipakai misalkan nomor 5, 6, nomor 6 seperti itu. Kalau misalkan Mas Ahmed itu SD kelas 6, berarti dia nomor 6. Kenapa? Karena contoh ya, kalau ini misalkan tiba-tiba kelasnya berubah nih. Kelas 6 nggak ada, kita hapus karena nggak ada muridnya. Tiba-tiba si Ahmad itu pernah ditulis kelas 6, ngubahnya tuh banyak banget nanti. Ada si lala dan lain-lain gitu. Nah ini juga bahkan ngerepotin kalau dijadikan satu. Sehingga kita ngubah dia ke sini agar tadi nih tercipta konsistensi. Gitu ya. Nah, di sisi lain, ini sebenarnya ada pertarungan nih antara rapi. Ini kan jadi rapi ya, bahwa kita kan jadi rapi ya. Ada siswa, ada kelas. Begitu ya, jadi rapi kan gitu ya. Ada ID-nya di sini kan, ada di kelas. Ini ID-nya. Ini kan rapi ya. Sisi lain, itu dia bilang, ini namanya, ada nanti nama operasi penggabungan.
bahasa penggabungan bahasa Inggris kan join ya. Ini digabungkan gitu, sehingga nanti dia akan satu kolom, si Ahmed itu nanti bukan pakai ID satu lagi, ini nggak akan keluar, yang dipakai adalah kelasnya, yaitu 2025, misalkan SD dia 6 gitu. Nah, gabungin ini itu butuh resource lah ya, butuh komputasi, butuh waktu, jadi lama orang nyebutnya. Nah, karena lama, maka ada nanti kita belajar namanya di bulan kedua, itu namanya NoSQL. Jadi, datanya sengaja di double-doublein bahkan, supaya ya kayak gini, di yang ini, di double-doublein. Kenapa? Karena dia di double-doublein seperti ini. Kenapa? Karena dia pengen butuh cepat, dan dia nggak penting apakah dia SD1, SD2, SD3 gitu, sehingga jadikan NoSQL. Tapi kalau dia butuh konsistensi, dia akan dipisahkan. Nah, itulah nanti teman-teman yang melatar belakangin adanya 1N, 2N, 3N. Ini. Jadi, pertama, itu nanti ada ceritanya nih. 1N, 2N, 3N. Ini ada ilmunya nih. Nih, contoh ya. Nih, contoh. Di yang berikutnya kasus nih. Kasus misalkan ada nama, misalkan si Ahmad, alamatnya Jalan Sudirman, produknya sekian, produknya A, produknya, terus produk kategorinya misalkan Apple, produknya misalkan dia iPad. Tapi terjadi berulang-ulang nih, alamatnya berulang-ulang. Jadi Mas Ahmad beli 10 barang, alamatnya diulang-ulang gitu. Nah, ini kan nggak efisien ya. Nah, karena nggak efisien, maka dibersihin, yaitu dibedain mana nama, mana alamat customer ID-nya gitu. Dan produknya juga gitu, ada nama ini. Nah, maka ada sales. Sales itu adalah customer ID sama ini. Ini gambarnya salah loh. Ini gambarnya salah. Jadi idenya adalah dia mecah dulu dari customer itu. Ini dipecah karena ada duplikasi. Duplikasi dipecah menjadi yang tidak berbeda, maksudnya yang tidak duplikasi gitu ya. Jadi kalau cuma ada nama Ahmad dan misalkan di Jalan Sudirman, itu cuma satu kali aja dibuat gitu. Dia tidak berulang-ulang. Produknya juga gitu, misalkan produk Apple, iPod diulang-ulang. Nah, ini kan berulang-ulang ya. Jadi kenapa nggak bikin ID produk sama kategori saja, sehingga nggak berulang-ulang nih informasi ini. Gitu. Kemudian nyambunginnya gimana? Nyambunginnya kita bikin tadi nih sales transaction, customer ini beli produknya apa, kira-kira gitu. Nah, ini akhirnya. Nah, isunya adalah kalau ininya lama gitu ya. Nah, tapi ada juga konsepnya, kalau tadi normalisasi dibuat rapi menjadi 3 NF gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau dilakukan tadi nih, konsep begini lama banget cara nyarinya. Sehingga yang dilakukan oleh dia, ya udah sengaja dinormalisasi, sengaja diduplicate gitu. Gitu. Tujuannya apa? Biar nanti loadingnya lebih cepat. Nah, ini nanti ada pertarungan antara orang-orang penganut normalisasi dan normalisasi, atau penganut SQL dan NoSQL. Kenapa? Karena kalau dijoinkan dengan SQL itu lama, sehingga mereka lebih cenderung pakai NoSQL. Jadi ambil data, kayak contoh di Facebook gitu ya. Di Facebook itu status itu nama orang, statusnya itu dibuat duplikat. Kenapa? Bayangin kalau misalkan komennya si A, data ID-nya 300 sekian-sekian, data di 300 sekian itu namanya si Anton gitu. Terus dia kategorinya apa? Kategorinya misalkan pelanggan gold gitu. Itu kan tiga tabel ya digabung-gabung. Nah, sekarang dengan SQL, dengan normalisasi, misalnya di satu aja, tabel komentar. Pokoknya dari user ID sekian, nama si Anton, komentarnya apa gitu ya, kategorinya apa, ditulis saja satu tabel, sehingga waktu ngambilnya cepat. Nah, itulah yang menyebabkan perkembangan berikutnya adalah yang disebut dengan NoSQL. Nah, ini contohnya ya, ini contoh, ada di halaman berapa nih? Di mana di halaman ini? Oh, halaman 20. Teman-teman buka halaman 20, apa sih level 1 gitu ya. Jadi level 1 itu adalah kalau misalkan
ada satu tabel gitu ya, yang kategorinya sama gitu. Ini kalau misalnya hobinya renang gini-gini. Nah ini bisa. Ini contoh ya, contoh. Kita buka di ini contoh. Ini agak advance ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak nggak mulai apa kebakar, ngepul, puasa-puasa ngepul. Oke, jadi ceritanya gini. Kalau kita punya misalkan, contohnya gini lah, mahasiswa ya. Nih, misalkan contoh Mbak Rifa. Mbak Rifa ambil kuliah apa aja? Akuntansi, Oke, apa lagi ya? Apa lagi? sistem Database, ya database, sama terus web program, Heeh. interaksi manusia dan komputer. Oke, ini ya 4 contohnya ya. Nah, ini kalau kita mau naikin jadi satu F, dia harus diubah dulu jadi kayak gini. Jadi nanti ada Rifa, nama, kuliah, jadi satu field, ini akuntansi. Rifa juga ambil database. Rifa, ini kok makin ke kanan. Ambil web programming. Rifa juga ambil human computer interaction. Nah, ngerubah dari bentuknya kayak gini, gitu ya. Gitu ya, ngerubah bentuk ini. Jadi bentuk kayak seperti ini, di mana dia itu dibagi dua dan sudah nggak ada yang duplikasi gini, itu namanya proses 1F, 1NF, normal, normalisasi formulation yang pertama, first normal yang pertama, jadi double-double dihilangin. Oke, udah ya. Nah, terus yang kedua, nah ini kita ketemu lagi misalkan hal row-nya yang berulang-ulang gitu ya. Nih, ada mata kuliah dosen. Nah, ini date-nya bergantung sama contohnya gini. Ini Riva ini kan sebenarnya ada ID Riva ya. Misalkan ID-nya satu. Terus kuliah itu juga ada ID-nya. Misalkan akuntansi itu 100, divisi 101, ini 102, ini 103. Contohnya lagi, misalkan ada Ahmed nih, Ahmed ID-nya 2 kan, gitu ya. Dia ngambil akuntansi juga 100 akuntansi. Terus Ahmed juga ngambil, atau Mbak Nina ngambil, oke, ini Mas Ahmed, 100, Mbak Nina, ini ngambil misalkan yang database 101. Nah, ini kalau kayak seperti ini, maka dia harus dipisah karena apa? Ada ID-ID ininya nih, ada ID-ID yang saling bergantung, kira-kira gitu. Nah, jadi dibedain nih. Nah, oke. Kalau yang kasus ini berarti nama ini harus dipisah. Kenapa? Karena dia berulang-ulang nih. Riva, Rita, Rita. Berarti konsepnya adalah ini ada double mahasiswa. Yang ID dan namanya. Jadi satu namanya si Riva, Mbak Riva, dua namanya Mas Ahmed. Nah, untuk aku lihat juga gitu. Itu kan pasti double. Berarti ada kuliah di sini. Kuliah, terus ada ID-nya sama namanya. Dia namanya. Atau di P2 sebenarnya masih ada dua. Jadi dua form itu jatuhnya begini. Dua NF itu jatuhnya adalah misalkan ID mahasiswa sama kuliahnya. Oke. Jadi ID-nya misalkan tadi satu Mbak Riva ini 100 apa kuliahnya database. Dua kuliahnya di satu juga ya. Di apa web programming. Idenya di sini adalah
eh, yang double-double itu di sini itu mulai dipisahkan, dikeluarkan gitu. Karena dia tidak bergantung, misalkan kalau dia ada si mata kuliah ini, si nama dosen ini nggak bergantung sama si ininya, karena nama dosen bisa ganti-ganti, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir itu kalau dia informasi itu bisa langsung kita ketahui, misalnya duplikasi, ya kayak tadi si salah. Kalau yang 2 sorry ya, tadi itu udah 3NF, saya kepenting ke bawah ke 3NF karena lebih mudah langsung dia. Yang tadi ini sebenarnya 3NF. Jadi apa kita bisa merubah ini. Kalau 2NF tuh ada kasusnya beda sih. Kasusnya kalau tadi tuh ya, jadi ini kalau 2NF semua bergantung pada Ricky. Jadi sebenarnya teorinya kalau ini terjadi nah di sini ada nama dosennya gitu ya. Misalkan Pak Anton, Pak Andri, ini Pak Anton, ini Bu Rima, ini misalkan Pak Soleh gitu ya. Nah, karena ini nggak bergantung semua ke primary key yang ini bisa dilepasin gitu. Saya lebih cenderung mudah langsung ke 3NF dibandingkan ke 2NF gitu ya. Karena terbiasa untuk misahin langsung. Nah, kayak tadi lah, 3NF itu langsung kita pisahin. Kira-kira gitu. Nanti izin ya, saya juga harus reminding lagi saya ini, karena 2NF ini jarang ya. Maksudnya, kalau saya terbiasa langsung masuk ke 3NF, kira-kira gitu. Nah, ini alasannya kapan kita tidak perlu merubah menjadi 3NF ini. Ya, ini contohnya, kalau misalkan bacanya terlalu sering gitu ya. Kalau baca terlalu sering jangan normalisasi lama itu query-nya. Nah, data historical juga gitu. Kalau datanya dynamic gitu ya, jangan dinormalisasi. Contoh harga telur tanggal hari ini itu mungkin beda dengan harga telur kemarin. Kalau teman-teman bikin tabelnya harga telurnya sama gitu ya, nanti historicalnya hilang. Dapat nggak idenya ya? Jadi contohnya gini, kapan kita nggak perlu 3NF itu normalisasi gitu ya? Kalau misalkan kayak tadi, kita nih hari ini jualan telur gitu ya, harganya misalkan 1.000, nama sama harga. Tapi itu ada transaksi nih, transaksi tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini tanggal 21/02, terus beli telur. Nah ini kan telur ya, misalkan nih ID-nya dibuat normal dulu, ID-nya 1, dikasih 1. Impact-nya kalau laporan berarti misalkan di tanggal 31 laporan, berapa telur terjual gitu ya. Berarti kita buat laporan nih, misalkan telur terjual 1.000, berdasarkan tanggal terakhir itu harganya 1.600, sehingga laku 160.000. Kan gitu ya. Padahal misalkan waktu tanggal realnya gitu ya, waktu tanggal 2, misalkan tanggal 19, ternyata harga masih murah karena belum puasa, atau tanggal 18 lah ya, atau 17 lah ya, belum puasa. Sehingga harganya itu sebenarnya cuma 1.500. Kalau kayak gini kan jadi nggak konsisten ya, gitu ya. Seharusnya 1.500 karena. Nah, dari solusi seperti ini, maka transaksi itu nggak boleh pakai ide yang dikunci seperti ini. Yang boleh adalah kalau ada transaksi, maka ada tanggalnya, ada jenis nama barangnya, produk gitu ya, ada harga jual saat itu. Jadi kalau misalkan tanggalnya 21 hari ini, kalau dia telur, harganya 16.000, jumlahnya misalkan satu jumlah, misalkan dia beli 10 gitu ya. Tapi kalau dia belinya tanggal 17, dia beli telur, harganya 1.500 gitu. Dia beli misalkan 5 gitu. Ini kenapa? Karena untuk menjaga konsistensi
Nah, ini juga yang perlu diperhatikan teman-teman. Hati-hati dengan konsep eh, konsep normalisasi ya. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa harga itu bisa dinamik, maka kita nggak boleh dinormalisasi. Harga itu nggak boleh ditaruh di tabel terpisah. Boleh harga hari ini yang ditaruh, tapi pada saat dia menyimpan ini dipakai harga saat penjualan. Kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin materi kita ya. Saya rasa sudah agak melepuh, sudah agak ngepul. Oke, nah ini selanjutnya teman-teman akan belajar di minggu keempat itu tentang bagaimana kita melakukan normalisasi dan denormalisasi. Ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya kuliah kita hari ini cenderung ke arah teman-teman ya. Di kelas itu harusnya karena saya masih ngejar PR yang belum saya kerjain kemarin, saya masih ngejar. Jadi teman-teman itu kita di kelas tuh ngomongin kasus, misalkan Mas Ahmed punya kasus apa gitu terhadap database-nya, nah kita sama-sama desain, sama-sama lakukan sehingga nanti di akhir project di akhir semester, tengah semester juga ada kelihatan, oh database saya gini-gini Pak, gini-gini ini. Nah, itu berarti sudah selesai. Sampai sini dulu mungkin teman-teman ada pertanyaan? Sudah mulai lelah. Mas Didi, masih online? Masih, Pak. Masih. Gimana Belum ada penjelasan kopinya, saya? Pak. Hah? Belum ada kopinya. Iya, tunggu sore nanti kuliah kita kalau tunggu kopi. Mas Ahmed, masih monitor? Masih Pak, hadir. Masih hadir ya? Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya khawatir penjelasan saya kurang kurang tajam ya, karena apa materinya agak loncat-loncat. Tapi teman-teman coba habis dari sini, ini kan ada videonya lagi, dengerin lagi, atau dilihat lagi komiknya itu tentang apa? Tentang apa tadi ya? Tentang pembuatan database, cara membuat database sampai ini. Agak meloncat-loncat, tapi materinya sekitar itu ya, supaya teman-teman bisa langsung hand-on sama ini. Nah, Pak Anton, mungkin ada pertanyaan, Pak Anton, ini kapan kita normalisasi dan toolsnya apa ya? Nah, toolsnya itu kembali lagi ke sini aja teman-teman. Kalau pengen baca visualnya ke arah ini di sini aja nih. Contoh, ini ya nama orang tua. Kalau di sekolah itu ada 2 anak gitu ya, orang tuanya sama gimana? Nah, ayo kita ngobrol kasus nih. Kita ambil 10 menit lagi ya, sampai setengah 12 aja ya, supaya nggak ngepul. Ayo, nih tempat lahir. Tempat lahir perlu nggak dipilih, dipisahin? Nama orang tua perlu nggak dipisahin? Kelas berapa perlu nggak dipisahin? Silakan komentar. Mas Ahmed, Mas Didi, Mas Rifa, Mas Putra, silakan. Perlu nggak kita pisahin? Iya, Pak, bisa. Pisahnya kayak gimana jadinya? Bisa. Gimana? Kita pisahin nih. Jadi gimana? Kalau kita pisahin nih.
Dia nggak mau. Salah ngetik. Table, meja. Oke. Apa yang dipisah kira-kira? Ada ide? Mbak Nina mungkin? Monitor? Tabel apa yang mau dipisahin? Orang tua ya? Kedua kelas, Pak. Kelas bisa wajib. Kelas. Oke. Sebagai kita di sini perlu ID kelas ya. Oke. Apalagi yang perlu dipisahin? Orang tua? ID. Nah, ini kayak perlu dipisahin nih. Oke. Cukup? Tempat tanggal lahir perlu nggak? Halo, halo. Halo, halo. Kayaknya tempat Gimana? tempat tempat bisa, Pak. Kalau Tempat tanggal lahir. lahir nggak usah. Tempat aja, tempat lahir, Pak. Kenapa dipisah? Karena kan tempat itu banyak yang sama. Kayak misal Hmm. siswa ada yang banyak dari Bekasi. Hmm. Jadi tempat dipilih juga nih, tempat lahir. Iya, tempat lahir. Tempat lahir. Lahir. Nama kota kali ya. Boleh, Pak, boleh. Nama kota. Jadi, ID kota nanti di New Murid. Ngomong aja. oke. Gitu ya. Oke. Oke, Terus Pak. ini di sini berarti tidak ada di Kota. kota lahir. Yo. Oke. Nah, kalau yang baru seperti ini, maka kita harus nyambungin kan ya. Jangan kelas. Kelas itu ID kelas. Kan gitu ya. Iya. Terus orang tua, ID orang tua. Gitu ya. Oke. Tanggal lahir, ID tanggal lahir. Oke. Udah dapet ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Gitu ya, kira-kira ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau di teorinya nggak ada desain yang salah, gitu ya. Tapi nanti kita bisa uji dari speed dan seterusnya, gitu ya. Kira-kira ini masih ada yang kurang nggak, teman-teman? Hmm, kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Kalau ini penting nggak nih, primary key ini? Nis. Penting itu, Pak, penting. Nah, perlu taruh di mana dia? Mission primary. Iya, Nggak boleh sama, harus unik. iya. Mau ditaruh di mana lagi? Ini kalau cari nama kota lama gimana? Nama Sidi Pemeri kan? Oh. Iya kan? Kelas juga Iya, kan?
Iya. Nah, oke, ya. Dah. Gitu teman-teman. Kita udah baru saja selesaiin tentang bagaimana ngedesain database, bagaimana kita melakukan normalisasi. Jadi kita lakukan ini barusan dari bentuk ini. Mana tuh? Mana? Ini. Dari murid ini, gitu ya. Berubah menjadi new murid itu kayak kira-kira seperti ini normalisasinya. Nah, gitu. Bekasi Kota, warteg, Ababari, alun-alun buka bang. Ayo bang. Nah, kan nggak puasa terjadinya deh. Belum dimut bang. Oke, teman-teman. Gini ya, jadinya ya. Kita akhir dulu diskusi kita siang ini, kuliah kita. Kalau ada pertanyaan, silakan di grup. Videonya akan saya upload. Gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu Waalaikumsalam. pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ya, yang belum absen saya cek ya, gitu ya. Oke. ya kayak Pak. Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih tutup Pak. ya. Iya Pak. Terus, Pak. Salam. yuk. Waalaikumsalam.